mulai hari ini di Bareskrim Polri setelah keluar surat dari Direktorat Tindak Pidana Siber. Penyidikan lanjutan dilakukan Polri setelah sempat memanggil ahli. Polri menjamin penyidikan dilakukan transparan dan akuntabel. Dan juga ditandatangani 27 Februari sampai dengan tanggal 27 Januari sampai dengan 15 Februari. Jadi 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus rasisme, Ambrosius Nababan ditangkap penyidik Bareskrim Polri Selasa sore. Penangkapan dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa Ambrosius pada Senin lalu. DPR Papua akan mengawal proses hukum Ambrosius Nababan dan siap menyediakan kuasa hukum untuk Natalius Pigai. DPR Papua meminta warga tidak terprovokasi karena kasusnya akan terus dikawal hingga tuntas. Mereka juga menegaskan kasus rasisme tidak boleh terulang. Pengacara untuk mendampingi Natalius Pigai nanti kalau beliau mengadukan kepada pihak berwajib, dan kita akan menyiapkan pengacaranya dan kita akan membiayai itu. Itu membuktikan bahwa kami Forkompinda ini serius menyelesaikan masalah ini. Sehingga sekali lagi kita minta untuk semua komponen masyarakat yang ada di Papua untuk tenang, tidak usah membuat aksi-aksi yang tidak akan merugikan kita sendiri. Kasus rasisme juga menjadi perhatian Badan Musyawarah Papua dan Papua Barat. Masyarakat diminta mempercayakan sepenuhnya kasus ini ke polisi dan pengungkapan kasus hukumnya. Kami percaya, karena dari caption itulah yang kemudian diambil oleh saudara Nababan, diedarkan lagi. Jadi baik yang membuat, baik yang mengedarkan, kami minta kepolisian untuk lewat cybernya menangkap semua pelaku supaya di negara ini tidak ada rasisme lagi. Dan jadi penegakan hukum harus dilaksanakan, karena itu kita mendukung keputusan pemerintah lewat Kapolri untuk kasus rasisme. Kami sudah bersama dengan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Selamat sore Pak Pigai. Selamat sore. Baik. Pak Pigai, atas kasus rasialisme yang kemudian menyasar kepada Anda betul tidak pernah melaporkan kasus ini? Saya boleh buka ya. Masker dulu ya? Ya, silakan Pak Pigai. Karena saya sendirian. Baik, terima kasih Cindy. Kasus rasialisme ya, atau ujaran kebencian berbasis kepada ras. Itu bukan hal baru, Cindy. Tapi itu sudah berlangsung cukup lama. Pertama kali di Indonesia itu dimulai ketika Badan BPUPKI tahun 1945, mereka bersidang, itu Muhammad Hatta menyatakan bahwa negara yang kita dirikan itu sebaiknya Melayu saja. Jangan melibatkan Papua, karena secara antropologi ragawi dan etnobiologisnya berbeda, karena itu masa depan Indonesia akan menghadapi problem kebangsaan. Itu tahun 1945. Lalu tahun 1970-an itu pendiri CSIS Ali Murtopo pernah mengatakan orang Papua cari kalau mau hidup di Pulau Pasifik. Tahun 80-an Gubernur Jawa Tengah mengusir orang Papua. Tahun 99 itu Jenderal Hendro Priyono mengatakan memindahkan 2 juta orang Papua ke Sulawesi Utara. Tahun 2015 Gubernur Daerah Istimewa mengusir orang Papua. 2016 Luhut Binsar Panjaitan menyatakan orang Papua hidup di Pasifik saja. Karena itu maka ujaran-ujaran kebencian berbasis rasialisme di Indonesia
khususnya terhadap saya itu hampir kalau dihitung itu mencapai jutaan. Oke, tapi khusus Karena itulah maka apa yang diucapkan oleh Ambrosius Nababan itu bukan cuma dia sendiri, oke. tapi cukup banyak orang yang menyampaikan hal yang sama. Maaf saya potong Maka, Pak Pigai. Pak Pigai, maaf saya potong. Ini kita berbicara masih dalam konteks ketika Anda menjadi sasaran rasialisme yang kemudian sekarang sudah diproses oleh pihak kepolisian. Pertanyaan saya tadi adalah apakah Anda memang tidak pernah melaporkan kasus ini karena dia menyasar Anda secara pribadi? Betul Cindy. Oleh karena itu, maka saya memandang bahwa ujaran kebencian bagi saya itu hal yang biasa. Maka saya sama sekali tidak membaca secara utuh ujarannya. Dan saya tidak pernah berkeinginan dan bermaksud melaporkan yang bersangkutan kepada kepolisian. Tetapi ingat, berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang rasisme, itu serangan kepada rasisme itu bisa individu natalis, tapi juga bisa komunitasnya natalis. Maka orang Papua sudah pasti tersinggung karena ada memoria pasionis. Memori derita karena adanya Papuafobia dan rasisme. Karena itu mungkin orang Papua yang melaporkan, jadi bukan saya. Oke, Pak Pigai mengenal pihak yang melaporkan ini? Saya sama sekali tidak mengenal, sama sekali tidak pernah telepon. Dan ingat bahwa ketika berita-berita di media nasional keluar, baru saya tahu tanggal 24 siang, baru saya tahu. Sementara berita-berita di nasional itu 23 sudah beredar. Jadi sama sekali saya tidak tahu, saya tidak mengenal Ambrosius. Saya juga tidak terlalu baca utuh tentang postingannya. Karena itu saya bukan pihak yang memiliki relasi hukum dalam konteks ini, tapi ini urusan hukum antara yang bersangkutan dengan rakyat Papua. Oke, Pak Pigai, saat ini kan sudah ditangani oleh polisi. Tadi Pak Pigai juga menyatakan sama sekali tidak pernah ada berpikir untuk memenjarakan orang terkait dengan hal-hal seperti ini. Ketika ini sudah ditangani oleh polisi, apa tanggapan Anda soal kasus yang kemudian soal rasialisme dan melibatkan Ambrosius Nababan ini? Ya, karena saya putra Papua, saya orang Papua, saya bangsa Melanesia. Karena itu orang Papua merasa tersakiti, maka saya sudah pasti menjadi bagian dari mereka. Maka hari ini saya sudah memberi apresiasi kepada rakyat Papua yang melaporkan kepada yang bersangkutan, baik itu pemerintah, baik itu organisasi masyarakat maupun juga masyarakat. Kemudian kepolisian dengan konsep presisi yang digagas oleh Kapolri baru, saya tentu memberi apresiasi. Ini angin baru adanya keadilan bagi semua orang di Indonesia. Baik yang mencari keadilan, orang-orang lemah, maupun juga orang yang komunitas besar yang merasa tidak adil di Indonesia adalah kelompok Islam. Adanya kelompok Islam mengalami penderitaan juga di Indonesia. Kita kembali ke konteks Pak Pigai. Karena itu menurut saya mengapresiasi karena ketika Ono mengatakan menggunakan konsep presisi. Konsep presisi itu adalah gagasan Kapolri yang baru. Maka akan penghargaan kepada Kapolri. Tetapi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Karena saya pembela kemanusiaan. Tentu harus tolong jaga di dalam koridor ekspresi kebebasan. Koridor hak asasi manusia. Koridor nama baik, inviolabilitas. Yaitu menjaga nama baik dan citra. Yang bersangkutan juga tolong dijaga. Meskipun dia jahat, tetapi bukan dialah satu-satunya yang jahat. Menurut saya ini sistem kolektif rasisme kolektif di Indonesia yang berlangsung lama. Sejak tahun 70-an sampai dengan sekarang. Pak Pigai, jadi karena tadi Anda di awal sudah menyatakan bahwa saya tidak pernah berpikir untuk bisa untuk memenjarakan orang. Kemudian kasus ini sedang ditangani oleh polisi, pasti ada konsekuensi hukumnya karena sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi harapan Anda seperti apa terkait dengan kasus yang menyasar Anda ini? Rasialisme yang menyasar Anda. Polisi pasti profesional, objektif, imparsial, berbasis Perkap nomor 8 tahun 2009 ya. Tetapi di sisi lain hak
Ambrosius juga harus jaga. Kemudian di sisi lain, warga orang Papua yang menderita ini pun tidak boleh hanya selesai dengan Ambrosius saja, tetapi juga harus diselesaikan secara sistemik. Maka saya meminta Ambrosius, dia harus menjadi whistleblower karena dia bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar gerakan dan satu skenario sistematis rasialisme di Indonesia. Baik, Pak Saya Pigai. pikir itu. Kita serahkan nanti pada polisi untuk bisa mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih Pak Natalius Pigai telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.